Sobat Viral Kristen, pendeta viral dan terkenal lewat media sosial yakni Pendeta Marcel diundang dalam sebuah podcast dan membicarakan mengenai konsep keselamatan dalam Kristen dan Islam. Pendeta Marcel tidak konsisten dalam penjelasannya akan keselamatan dalam kekristenan. Dia menyebutkan bahwa keselamatan orang Kristen bisa hilang jika tidak dikerjakan. Hal ini kemudian ditanggapi oleh salah satu pengajar Kristen terkenal yakni Joy Manik. Joy Manik justru mengatakan jikalau keselamatan dalam kekristenan tidak bisa hilang karena Tuhan memateraikan kita dengan Roh Kudus yang memampukan kita untuk mengerjakan keselamatan. Berikut ini video kedua pendeta ini, tapi sebelumnya jangan lupa untuk subscribe channel Viral Kristen ini agar kamu terus mendapatkan berita viral soal dunia kekristenan. Emang Kristen kan juga ada nge-track pahala dan dosa juga kan? Mungkin Feren karena melihat dari perspektif soal keselamatan ya. Artinya gini, keselamatan dalam konteks surga. Kalau sejauh yang saya paham, koreksi kalau saya salah Ustaz. Jadi kalau di Islam kan itu untuk mendapatkan. Jadi makanya akan ditimbang dan akan menjadi penentu apakah kita akan mendapatkan surga atau tidak. Tetapi kalau dalam konteks kekristenan, surga sudah diberikan. Jadi kita tidak mengejar untuk mencapai surga itu tadi. Tetapi kalaupun kita berbuat kebaikan, itu karena memang nature kita ketika Tuhan tinggal dalam kita. Jadi bukan untuk mengejar keselamatan karena kita sudah mendapatkan ya. Tetapi adalah buah ucapan syukur kita atas keselamatan yang sudah kita terima. Tapi kalau sabar. Soalnya kalau kayak gitu, apalagi ngeliat Konoha ya, orang menyalahgunakan gue selamat anyway gitu. Perlu lah memuji. Bagus. Memang jujur betul, itu banyak banget. Banyak orang Kristen kayak gitu. Jadi mereka memahami yang namanya konteks kasih karunia dengan cara yang salah. Jadi mereka berpikir, karena gue udah mendapatkan keselamatan, gue bisa hidup seenaknya. No. Matius 7:1-23 kan bilang, pada hari terakhir akan ada banyak orang yang berseru kepadaku, Tuhan, kami sudah melakukan mujizat, nubuat dan sebagainya. Artinya gini, pada saat itu ada banyak orang Kristen, bisa saya bilang orang Kristen berseru, Tuhan kan kami sudah lakukan semuanya. Artinya bahkan lakukan mujizat dan sebagainya, pernah dengan luar biasa. Tapi kok kami nggak selamat? Tuhan berkata, enyahlah kamu sekalian para pembuat kejahatan. Artinya selama kita masih hidup dalam dosa, kita tidak menjaga keselamatan yang sudah Tuhan anugerahkan bagi setiap kita. Berarti bisa hilang. Jadi keselamatannya itu tidak hilang, keselamatannya itu ada, tetapi kita yang kehilangan akan keselamatan itu. Maksudnya kita yang menjauh daripada keselamatan. Ibaratnya lu Kristen tapi nggak Kristen jadinya gitu loh. Jadi kita tidak menghargai keselamatan yang sudah Tuhan berikan dengan ketika kita hidup dalam dosa. Jadi ketika pengangkatan, saya suka pakai analogi itu pakai tali. Jadi tidak ada satupun yang bisa menjangkau sorga. Tapi oleh karena kasih kebaikan Tuhan anugerah Tuhan kasih keselamatan secara cuma-cuma melalui pengorbanannya, ibarat tali yang turun dari sorga. Nah, tugas kita berpegang teguh pada keselamatan. Itu kenapa dikatakan kerjakanlah keselamatanmu, berpegang teguh. Habis ini jangan persembahan ini. Nah, berpegang teguh pada keselamatan. Jadi nggak bisa hidup seenaknya. Harus hidup dalam kebenaran, dalam ketaatan supaya ketika pengangkatan itu terjadi, kita semua terangkat untuk hidup dalam kekekalan. Berarti ada orang yang lepas. Nah, orang yang lepas, apa yang terjadi buat orang yang tidak berpegang pada itu pada proses pengangkatan? Tertinggal. Yes. Neraka. Basicnya sama aja dong sebenarnya. Awalnya gue optimis, gue ngedengerin wah pendeta ini gas pendeta ya, bahwa sebenarnya keselamatan sebuah anugerah. Tapi tengah-tengah jadi plot twist dan akhirnya jadi agak gimana gitu ya. Gue gak merasa lebih bisa, lebih pintar, tapi izinkan gue berbagi pandangan tentang hal ini. Apakah konsep keselamatan Islam dan Kristen itu akhirnya sama saja. Jadi jangan di skip videonya dan dengerin sampai habis. Gue berdoa konten menjadi berkat buat kita semua. Let's go. Gue gak akan panjang-panjang, gue akan menyoroti beberapa hal saja. Yang pertama adalah tentang dua ayat yang dikutip oleh Bapak Pendeta, yaitu yang pertama adalah Matius pasal 7, 15-23. Dan anyway, by the way, Baswe ini bercerita bukan tentang orang Kristen literally, tapi tentang nabi palsu. Dan digambarkan di sana Tuhan Yesus mengajarkan bahwa ada serigala buas yang menyamar seperti domba. Jadi udah pasti hakikat tentang serigala dan domba itu dua hal yang berbeda. Lalu kemudian Tuhan Yesus menggambarkan tentang buah dan pohon. Dan sekali lagi sebenarnya pendeta juga sudah menjelaskan tentang hal natur itu. Jadi dua natur ini adalah dua hal yang sangat berbeda. Pada waktu kita di luar Kristus, kita adalah hamba dosa. Nah, pada waktu kita terima Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat, kita menjadi anak-anak Tuhan. Nah, pada waktu kita menjadi anak Tuhan, itu adalah sebuah gambaran tentang perubahan status antara orang yang berdosa, statusnya, kemudian menjadi anak Tuhan. Nah, anak Tuhan itu bisa jatuh dalam dosa. Jadi kalau kemudian digambarkan tentang Matius pasal yang ke-7, tentu saja ini tidak cocok untuk digambarkan sebagai orang Kristen pada umumnya. Yang kedua adalah Filipi pasal 2. Jadi kerjakanlah keselamatanmu. Jadi kalau kita mau melihat dalam bahasa Inggris saya sebenarnya sudah jelas sekali. Ini bukan work for your salvation, tapi work out your salvation. Jadi bukan kerjakanlah untuk mendapatkan, tapi apa yang sudah kau dapatkan kerjakanlah itu. Bahkan di dalam ayat selanjutnya dikatakan bahwa karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kita. Jadi kita pada saat yang sama itu diberikan kemampuan untuk melakukan apa yang menjadi keinginan Tuhan di dalam kehidupan kita. Bukan karena kita bisa, tetapi karena Roh Kudus yang sudah dimeteraikan ya. Jadi dia tidak akan pernah keluar masuk. Dalam hati kita itu memampukan kita untuk menghidupi apa yang kita percayai. Dalam konteks bagian ini, maka izinkan saya menambahkan ayat Yohanes 10:28. Tuhan Yesus mengatakan sebuah kalimat, aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka dan mereka pasti tidak akan binasa. Jadi bukan mudah-mudahan, pasti ya, bukan hanya untuk sekarang, bulan depan, tahun depan, tapi untuk selama-lamanya. Dan bahkan dikatakan tidak ada seorang pun yang bisa merebut mereka dari tanganku. Jadi ini udah pasti sekali bahwa keselamatan di dalam Kristenan itu pasti. Bahkan Yohanes 6:47 Tuhan Yesus mengatakan, aku berkata padamu, barang siapa percaya
percaya ia beroleh hidup yang kekal. Barang siapa percaya. Jadi percaya saja ya, tidak ada kalimat baca Alkitab, jadi usher, jadi pendeta influencer, jadi pelayan Tuhan, jadi misionaris, bahkan tidak disuruh juga untuk pegang tali. Jadi kalau analoginya adalah seperti Tuhan tuh memberikan tali dari sorga, lalu kemudian kita suruh pegang tali itu, dan ketika kita gagal maka kita tidak diselamatkan. Ini kan jadi ya gimana ya, secara logika sederhana saja kita bisa memahami begini. Kalau Yesus sudah mati menebus dosa kita, bangkit mengalahkan kuasa dosa dan kuasa maut 99,9%, dan kita gagal pegang 0,01% dan semua jadi fail. Artinya yang menentukan masuk surga itu bukan Tuhan tapi kita. Ya ini gak ada bedanya dengan agama yang lainnya sebenarnya. Tapi dalam kekristenan kita diajarkan bukan seperti itu. Bahkan Tuhan yang memberikan keselamatan itu, Tuhan juga yang menjaga dan memeliharanya sampai kepada kesudahannya. Jadi bukan karena kita jadi baik lalu kemudian Yesus mau nebus kita, bukan. Tapi karena kita adalah orang yang berdosa, maka Yesus datang ke dalam dunia ini untuk mencari dan menyelamatkan orang yang berdosa. Bukan orang yang baik ya, jadi orang yang berdosa. Kita sudah percaya Yesus, kita bisa jatuh dalam dosa tapi tidak hidup dalam dosa. Sama seperti seorang anak itu bisa berbuat salah, tapi perbuatan salahnya tidak merubah statusnya menjadi anak dari orang tua tersebut. Demikian juga pada waktu kita percaya Yesus, kita menjadi anak Tuhan, dan status kita menjadi anak Tuhan dipelihara sampai kepada kekekalan. Oke, gitu saja dari saya. Semoga ini menjadi berkat buat kita semua. Ada artikel baru di sana, Anda bisa download di link yang ada di bio saya. Selamat menyambut Paskah esok hari. Saya Joy Manik, saya pamit. Soli Deo Gloria. Bye-bye. Bagaimana Sobat Viral Kristen? Bagaimana pendapatmu? Apakah keselamatan bisa hilang? Share pendapatmu di kolom komentar ya.